Inilah harimu yang dijanjikan kepadamu. Sang hamba pun mencoba mencari tahu siapa sesungguhnya laki-laki yang memberikan kabar gembira kepada dirinya. Dia lalu bertanya, "Semoga Allah memberikan kabar baik kepadamu. Siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan." Namun, belakangan sang hamba tahu bahwa laki-laki pembawa kabar gembira adalah amal soleh yang pernah ia kerjakan selama di dunia. Sementara harta kekayaan, keluarga, dan anaknya tak lagi di sampingnya. Yang tertinggal adalah amal baik yang membawa kabar gembira baginya, menemani dirinya dalam kuburnya. Maka sosok yang diserupakan dengan sosok laki-laki itu menjawab, "Aku adalah amal solehmu. Demi Allah, aku tidak mengetahuimu kecuali dulu engkau bergegas menaati Allah. Namun, lamban dalam melakukan kemaksiatan. Semoga Allah membalas kebaikanmu." Di samping itu, Allah juga menjelaskan bagaimana keadaan yang akan dihadapi seorang hamba pada hari kiamat, baik hamba yang mukmin maupun hamba yang kufur. Bagaimana nasib mereka kelak pada hari itu berkat keimanan dan kesalihan masing-masing. Seperti yang diungkap dalam hadis, pada hari itu sebuah pintu dari surga akan dibukakan untuk hamba yang mukmin. Sesungguhnya seorang hamba mukmin akan mengetahui sejauh mana nikmat Allah kepada dirinya. Bagaimana pula keadaannya jika tidak ditunjukkan kepada jalan Islam setelah melihat tempatnya di dalam surga kenikmatan. Karenanya, tidaklah heran sobat, setelah melihat kenikmatan yang menaati dirinya di negeri keabadian, seorang hamba sampai meminta disegerakan kiamat kepada Tuhannya. Tujuannya agar dirinya bisa segera menempati negeri tersebut, menikmati apa yang dijanjikan Allah di dalamnya. Maka disampaikanlah kepadanya, "Tenanglah, segala sesuatu telah ditetapkan waktunya. Ketika waktu itu datang, maka apa yang ditetapkan Allah akan terjadi, pasti terjadi." Demikianlah yang terjadi pada seorang hamba mukmin, mulai turun sakaratul maut atau sekarat untuknya hingga datang tuntutan untuknya agar senantiasa tenang dalam kubur sampai tiba waktu yang telah ditetapkan Allah atau kiamat. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang sahih, wallahu a'lam. Kisah perjalanan ruh orang zalim, ahli neraka jahanam hingga menuju ke alam barzah. Tak seorang pun di antara kita yang mengetahui apa yang terjadi saat ajal menjemputnya. Sebab kematian merupakan peristiwa gaib yang hanya diketahui oleh Allah kecuali yang dibocorkan melalui ayat-ayatnya, hadis qudsi atau hadis-hadis sahih Rasulullah SAW. Salah satunya hadis sahih yang bercerita tentang kematian seorang penzalim di bawah ini. Ia diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al-Nasai, Ahmad Al-Hakim, dan Al-Tayalisi. Dikomentari oleh Al-Hakim, hadis ini memenuhi kriteria Al-Bukhari dan Muslim. Pendapat ini pun diakui oleh Az-Zahabi. Lihat Dr. Sulaiman Al-Ashikar, Al-Qisas, Al-Ghaifis Sahih, Al-Hadis Al-Nabawi. Di dalamnya dikisahkan bahwa suatu hari Rasulullah SAW pergi bersama para sahabat mengantarkan jenazah seorang sahabat Ansor. Setibanya mereka di pemakaman, penggalian liang lahat belum usai. Maka Rasulullah SAW pun duduk di atas tanah sambil menghadap kiblat. Sementara para sahabat duduk di sekitarnya dengan tenang. Sambil menunggu panggilan yang lahat usai, beliau kemudian bercerita kepada para sahabat bagaimana keadaan seorang hamba yang zalim dan kufur saat ditemui kematiannya. Sesungguhnya, seorang hamba yang kufur dan zalim ketika akan meninggalkan dunia fana dan memasuki alam baka, turunlah para malaikat langit dalam rupa yang menakutkan dan menyeramkan. Mereka berlaku kasar dan keras, serta wajah yang hitam legam. Setibanya mereka duduk di dekatnya, sejauh mata memandang, mereka membawa kain kafan dan minyak dari neraka. Tak lama, malaikat maut datang kepadanya dan duduk di dekat kepala, lantas membentak,
Wahai jiwa yang kotor, keluarlah kepada murka Allah. Tak lama kemudian, ruh hamba kufur itu dicabut dan dipisahkan dari jasadnya. Ruh itu sempat mau kabur dan bersembunyi. Namun, malaikat maut segera mencabutnya dengan kasar, bagaikan menarik besi berduri dari daging panggang. Kita pun bisa membayangkannya, sobat. Jika menarik tusukan besi berduri dari daging panggang, tidak mungkin dilakukan kecuali dengan susah payah. Sebab jika tidak, daging yang ditariknya akan tersisa pada tusukannya. Ini adalah gambaran bagaimana kasar dan kerasnya proses pencabutan roh dari jasad orang-orang kafir di saat kematian mereka. Rasulullah SAW juga menggambarkan dalam hadisnya bagaimana keadaan orang kafir dan orang zalim saat dicabut ruhnya. Maka terputuslah seluruh urat dan saraf-sarafnya. Di samping itu, seluruh malaikat mengutuk mereka, baik malaikat yang ada di antara langit dan bumi maupun para malaikat langit. Pintu-pintu langit itu pun ditutup untuk ruh hamba yang kotor tersebut. Semua penduduk pintu langit yang dilewatinya menakut-nakuti dan mendoakan agar Allah menjauhkan ruh tadi dari mereka. Para malaikat turun menghadiri kematian sang hamba, segera mengambil si ruh kotor yang itu. Setelah diletakkan di atas kain kafan yang mereka bawa dari neraka, ruh pun bertambah kotor. Lebih parah lagi, ruh tersebut mengeluarkan aroma bau yang tak sedap. Akibat kekufuran dan amalan-amalan buruknya. Sampai-sampai para malaikat yang dilewati ruh tersebut merasa terganggu. Sehingga ditanyakan satu malaikat yang bertugas menjaganya menjawab, "Ini adalah ruh fulan bifulan." Dia menyebutnya dengan nama terburuk yang pernah dipergunakan di dunia. Begitu sampai di dunia, sobat, ruh itu tak diizinkan masuk. Sebab langit tidak pernah dimasuki siapapun kecuali makhluk-makhluk suci ahli keimanan dan ketakwaan. Sementara makhluk-makhluk yang kufur dan zalim tidak pantas mendapat kemuliaan itu. Maka Rasulullah SAW melantunkan firman Allah, "Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri di hadapannya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan." Quran Surat Al-A'raf ayat 40. Dalam pada itu, Allah memerintahkan mereka untuk mencatat nama hamba tersebut dalam sijin yang ada di lapisan bumi ketujuh. Ini artinya mereka diperintah untuk menjauhkannya dari bahan mereka diciptakan bumi. Namun Allah akan mengembalikan mereka kepada bumi dan mengeluarkannya lagi dari bumi pada hari kiamat. Demikianlah yang dijanjikannya dalam Al-Quran. Dari bumi atau tanah itulah kami menjadikan kalian, dan kepadanya kami akan mengembalikan kalian, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kalian pada kali yang lain. Quran Surat Toha ayat 55. Maka dilamparkanlah ruh itu dari langit. Pasalnya ia tak layak mendapatkan kemuliaan dan penghormatan. Bagaimana tidak, sobat? Karena semasa dihidup, ruh tersebut telah melemparkan agama Allah dan menghempaskan syariatnya. Sehingga pantaslah jika ruh seperti itu dibawa dalam keadaan hina dan tidak dimuliakan. Malahan dilemparkan dari langit ketinggian. Ini pula yang ditunjukkan Allah dalam firman-Nya. Barang siapa yang menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Quran Surat Al-Hajj ayat 31. Ruh pun dikembalikan kepada jasadnya, sehingga ia bisa mendengar jelas suara sandal-sandal orang yang semula menjadi sahabatnya. Mereka pulang ke rumah dan pergi meninggalkan dirinya, menyendiri menghadapi nasib yang memprihatinkan. Tidak ada seorang pun yang mampu menolong dirinya dari bahaya. Tidak ada satu pun yang mampu membebaskan dirinya dari prahara yang mengelilinginya.
Tidak ada perbedaan dalam hal ini antara para raja dengan rakyat jelata. Para penguasa telah meninggalkan kekuasaan mereka, kekayaan telah menelantarkan mereka, begitupun keluarga, kawan, dan sahabat. Semuanya telah meninggalkan mereka menghadapi nasib tragis seorang diri. Tak lama kemudian, sobat, malaikat Munkar dan Nakir datang dan menguji mereka dengan sejumlah pertanyaan. Pertanyaannya adalah, siapa Tuhan yang mereka sembah? Apa agama yang mereka anut? Siapa Rasul yang mereka teladani? Namun, mereka bungkam tak mau menjawab. Jawaban mereka adalah hanya, "Hah? Apa? Hah? Tidak tahu, tidak kenal," dan seterusnya. Dalam pada itu, terdengar suara panggilan dari langit. "Hambaku itu bohong, maka hamparkanlah sebuah taman dari neraka untuknya. Bukalah sebuah pintu neraka untuknya. Datangkanlah panas dan aroma neraka untuknya." Saat itu pula, kuburan disempitkan untuknya sampai tulang-tulang rusuknya menyatu. Kemudian diserupakanlah amal buruk hamba itu dalam wujud seorang laki-laki yang berwajah buruk, berpakaian jelek, dan beraroma tak sedap. Laki-laki buruk rupa itu pun menyampaikan, "Ini adalah harimu, di mana engkau dijanjikan." Maksudnya, hari yang telah dijanjikan Allah kepada orang-orang kufur dan zalim dalam kitabnya, melalui lisan Rasulullah SAW. Begitu sang hamba menanyakan identitas laki-laki yang membawa kabar buruk untuk dirinya, dia menjawab, "Aku adalah amal burukmu. Demi Allah, aku tidak tahu engkau kecuali lamban menaati Allah dan cepat bermaksiat kepadanya. Semoga Allah membalas keburukanmu." Maka Allah pun menyiapkan para petugas yang akan menyiksa di kuburnya. Petugas itu tunanetra, tunarungu, dan tunawicara. Di tangannya terdapat gagang besi, yang apabila dipukulkan pada gunung, ia akan hancur lebur menjadi tanah. Dengan besi itulah, sang hamba yang kufur itu dipukuli sampai hancur menjadi tanah. Setelah hancur, Allah mengembalikannya lagi seperti semula untuk dipukuli. Begitu seterusnya, setiap kali dipukul, teriakannya terdengar oleh segala sesuatu, kecuali jin dan manusia. Selanjutnya, dia melihat kediamannya di surga, seandainya dirinya dulu beriman, serta kediamannya di neraka yang akan ditempatinya, akibat kekufuran dan kesesatannya. Begitu melihat azab yang telah menantinya, dia lalu berdoa kepada Tuhannya, agar tidak didirikan dulu kiamat. Azab itu pula yang telah membuat dirinya disiksa di alam kubur. Padahal siksa yang diberikan pada dirinya di alam kubur lebih ringan daripada siksa yang telah menantinya kelak di neraka. Bagaimana tidak, baginya kuburan menjadi salah satu taman neraka. Nauzubillah, mari kita berlindung kepada Allah agar selamat dari siksa neraka, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa api neraka dan fitnah neraka, dari fitnah kubur, dari azab kubur, dari keburukan fitnah Al-Masih Dajjal, dari keburukan fitnah kekayaan, dan dari fitnah kefakiran. Hadis riwayat Ahmad. Walhasil, jika perjalanan orang-orang baik dan orang-orang zalim di dunia saja berbeda, maka apalagi tempat kepulangan masing-masing mereka di akhirat. Setiap dari mereka akan menempuh jalan masing-masing, sebagaimana yang telah diceritakan oleh Rasulullah SAW, dari mulai menghadapi kematian sampai orang-orang mukmin mengambil bagiannya di surga, dan orang-orang kafir mengambil bagiannya di neraka. Berbahagialah orang yang dinasihati, lalu mengambil nasihat itu. Beruntunglah orang yang tahu, lalu belajar. Bergembiralah orang yang sadar, lalu menyadari. Dia tidak larut dalam kezaliman, tidak lalai kepada akhiratnya, tidak lupa terhadap dirinya, sampai datang keyakinan atau kematian padanya. Semoga saja kita mendapat pelajaran dari kisah ini. Wallahu a'lam.